Kang Gubernur. Iya. Ya, apa kabar? Kabar baik. Saya ini bukan datang di Info A1 yang bener. Apa itu? Info ADEDI. Wah. Kang, terima kasih nih telah berkunjung ke Kumparan ya, ke Studio Info A1. Ini bukti Deddy Mulyadi itu berteman dengan media. Itu dia. Kita kan bertemu udah lama kan? Lama kan? Iya kan? Iya kan, dari tahun berapa Kang? 2000 berapa ya? Kan Deddy jadi Bupati 2009. 2009. Karena itu Kang, ya karena kita udah berteman lama. Waktu Bapak masih menjadi salah satu eksekutif di media Jam. Ya. Iya. Kang, karena kita sudah berteman lama, ya. Saya harap tidak ada dusta di antara kita, kan. Bapak menganggap saya teman? Teman, gitu loh. Ya kan itu udah lama, kan. Itu jangan integrasi ya. Kang, ini kan banyak sekali pertanyaan buat Kang Deddy, ya. Apa? Wah, banyak sekali. Banyak pertanyaan pokoknya lah, ya. Di banyak inilah masyarakat kita, ya. Karena kan memang kebijakan Kang Deddy ini kan banyak sekali pro dan kontra, ya kan? Pro dan kontra wajar sebetulnya dalam sebuah kebijakan, ya kan? Nah, tapi Kang Deddy ini kan luar biasa, ya. Baru sekitar berapa bulan berarti kan jadi gubernur? 8 bulan? 6 bulan ya, 6 bulan tapi perbincangan tentang KDN luar biasa. Bukan Kang Deddy luar biasa, Kang Deddy biasa di luar. Nah itu Kang yang saya tanyakan. Emang Kang Deddy selama ini jadi gubernur, ya? Katanya nggak sering di kantor. Nggak pernah masuk kantor? Nggak pernah. Dan untuk apa ada kantor? Loh, kantor sekarang itu sudah media digital. Oh, digital. Kantornya kan. Padahal kan Deddy punya ruangan ya? Ada banyak. Ada kantor gubernur yang wilayah Priangan, Bandung. Wilayah Cirebon. Wilayah Purwakarta. Wilayah Bogor, wilayah Garut. Wilayah ya sebutnya. Tapi kan di situnya ada beberapa kabupaten dan kota yang terlingkupi. Kalau kata saya itu kantor gubernur wilayah Pakuan, kan? Kantor gubernur wilayah Jaya Dewata, kantor gubernur wilayah Sri Baduga, kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran, kantor gubernur wilayah Wastu Kencana. Tapi nggak pernah disinggahi. Wastu Kencana. Oh, disinggahi, sering. Oh, saya kira nggak pernah. Keliling. Jadi setiap hari keliling kan? Keliling. Ke setiap kabupaten gitu? Iya, pokoknya setiap hari. Saya ini kan memimpin tuh berdasarkan tingkat kebutuhan apa. Bukan persoalan ingin berkunjung, bukan begitu. Di sini masalahnya apa, ya kita selesaikan. Di sini masalah apa, kita selesaikan. Karena setiap kabupaten beda-beda. Beda-beda karakter masalahnya. Jadi kita hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Atau membuat masalah. Iya. Jadi selain berkunjung ke setiap kabupaten, Kang Deddy kalau nggak salah juga ke pusat juga, ya kan? Melakukan, sering kan? Iya dong. Kayak hari ini ketemu sama siapa nih hari ini? Ketemu sama Menko Pangan, ketemu sama One Dasmen. Kemarin saya udah telepon dengan Guru Besar Unpad, Pak Menterinya, kan ini kebijakannya ini. Oke. Saya kan praktisi. Iya benar. Dan dari perjalanan itu akhirnya ke Kumparan juga. Hari ini menuju Kumparan, ya kan? Walaupun saya lihat Kumparannya sudah tidak ada. Loh? Airnya nggak ada lagi Kumparan. Kang, itu benar tadi Kang. Ya, karena Kang Deddy kan berteman dengan media ternyata. Berteman dengan media. Ya. Sampai sekarang. Dengan teman-teman media, wartawan dekat saya. Banyak netizen, banyak warga yang bilang bahwa Kang Deddy itu nggak butuh media. Karena apa? Karena media sosialnya udah kuat sekali. Instagram Kang Deddy katanya 8 juta followernya. Bukan, jadi yang dalam sisi aspek administrasi keuangan pemerintah daerah. Kan ada angka 50 tuh. Menurut saya ini kegedean nih. Karena kita butuh ruang kelas, butuh jalan. Ya kan, butuh ruang puskesmas, butuh rumah sakit. Nah, ini harus digeser ke sini yang untuk kerja sama medianya yang turun. Oh gitu. Bukan berteman dengan medianya, kerjasamanya. Oh, tapi berteman media. Kerja sama administrasinya yang turun, kerja sama batinnya tetap jalan. Ada. Ya. Walaupun turun anggarannya gitu, maksudnya budgetnya. Anggarannya turun, tapi kan hubungan kebatinannya banyak. Ya kan? Hubungan kan tidak mesti harus dengan kontrak tertulis. Oh gitu. Kontrak perasaan jauh lebih utama dari kontrak tertulis. Jadi isu
ya bahwa Kang Deddy ini karena kuat di media sosial, kemudian punya buzzer, mau diharap buzzer banyak, mendanai buzzer itu enggak. Benar, enggak. Kalau buzzer saya nggak punya. Kalau buzzer saya nggak punya. Saya tidak ada pembiayaan APBD untuk buzzer, nggak ada. Tapi kalau dana pribadi ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Kenapa orang nggak usah pakai buzzer kok? Orang publiknya organik. Jadi di media sosial itu yang dukung-dukung Kang Deddy itu lahir karena kecintaan. Iya. Kalau sudah lahir karena cinta, ngapain harus transaksi? Waduh. Ya. Memang dari dulu Kang Deddy ini ya, apa namanya, menyemikan buah-buah cinta gitu ke memanen masyarakat. Cinta. Apa yang saya raih hari ini kan bukan ujug-ujug yang saya perbuat hari ini. Itu kan perjalanan yang lama sejak saya kecil. Dalam sisi politik barangkali sejak saya menjadi anggota DPRD kabupaten. Kan saya melakukan kegiatan yang seperti hari ini, bertemu orang, berkunjung dari rumah ke rumah, kemudian mengambil tindakan-tindakan cepat terhadap sebuah peristiwa tanpa harus bicara anggaran. Itu kan kebiasaan saya. Karena Kang Deddy sebetulnya menjadi politisi itu sejak umur 20 tahun ya kan, kalau nggak salah ya? Iya, sejak umur, ya kalau terpilih jadi anggota DPRD-nya kan sejak umur 28. 28. Ya, tapi waktu itu berkecimpung di politik. Berpolitik praktisnya sejak 20. Jadi udah lama sekali sebetulnya. Sudah lama. Makanya sering ketemu banyak masyarakat. Dan habitatnya memang rakyat. Kan tinggalnya juga di lingkungan masyarakat. Hari ini saya menjadi gubernur, kan saya tetap tinggal di desa, berkomunitas. Itu desa yang disebut dengan Lembur Pakuan itu. Yang melahirkan banyak kunjungan dalam setiap minggu. Wah, itu dia. Banyak orang berdagang. Yang paling ramai kemarin gubernur mana itu? Maluku Utara ya? Oh iya, berkunjung ke situ ya? Berkunjung ke situ. Oh iya, masalahnya apa? Itu diundang sama Kang Deddy atau dia datang sendiri? Dia datang, ingin bertemu. Oh, enggak modusnya Kang Deddy gitu, enggak ngundang? Saya enggak pernah ngemodus ya. Terus apa Kang? Waktu itu Gubernur Maluku Utara. Dia bicara persoalan pembangunan, tata kelola pemerintahan, ingin lihat areal pesawahan karena ingin dia juga bangun di provinsi Sulawesi Utaranya, bangun kampung kayak di tempat saya. Dia kan kekayaan alamnya bukan di sawah, kan di laut kan. Lautnya kan indah gitu loh. Apalagi kalau ibu gubernurnya lewat di laut tambah indah. Ada kolaborasi selanjutnya. Iya kan, antara keindahan fisik gubernur dan keindahan alamnya kan menjadi satu. Menjadi satu. Sama Kang Deddy ya. Keindahan fisik dengan alam pedesaan. Jadi pejabat sering kan ke Lembur Pakuan? Iya, sekarang para menteri acara-acara pemerintahan sering dilaksanakan di tempat saya. Menteri karena kan nih, yang sudah ya, Menteri Agama. Kemudian Menteri Perumahan dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman atau apa ya? Pemukiman, kan? Ya arah lah. Marar Sirait. Terus kemudian Menteri Desa, kemudian Menteri Dalam Negeri. Pak Presiden belum ke situ? Udah dulu sebelum terpilih jadi presiden. Oke. Kampanye itu di tempat yang sekarang jadi rumah saya. Itu berapa hektar sih kan? Areal yang rumah dan sekitarnya sekitar 3 hektar. Itu punya pribadi Kang Deddy? Pribadi. Berarti Kang Deddy kaya ya? Harga kampung, Pak. Jangan ukur harga tanah di Menteng. Tanahnya di Lembur Pakuan. Jadi Lembur Pakuan ini dibangun Kang Deddy dari tahun berapa sebetulnya? Sejak berhenti jadi Bupati Purwakarta. Malah sejak berhenti dari Bupati Purwakarta? Iya, karena ketika saya jadi Bupati, kalau saya membangun kampung saya, nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena saya Bupati Purwakarta. Saya harus fokus ngurus Kabupaten Purwakarta, nggak boleh geser ke tempat lain. Setelah berhenti, maka saya punya waktu untuk lihat rumah peninggalan bapak, kan gitu loh. Peninggalan ibu ya saya urus. Ini di Subang kan, bukan di Purwakarta kan? Iya kan, saya lahiran di Subang. Di Subang ya, bukan Purwakarta. Iya, lahiran kan Subang. Iya. Itu kemarin Lembur Kuring itu Bang, pas Kang Deddy setelah dilantik jadi gubernur itu yang kemudian rame ya. Diarak segala itu di situ kan? Iya, itu di Lembur Pakuan. Jadi selama saya berhenti jadi bupati, di situ saya nanam pohon, nanam bunga, bikin sawah baru, cetak sawah baru, kemudian menggerakkan industri kreatif pengrajin bambu. Tapi orang-orang di situ? Atau orang ada pendatang? Pekerja kasarnya orang situ, pekerja seninya dari Tasik dan dari Garut.
pekerja seninya. Oh gitu. Jadi ada semacam kayak dibuat mes atau Ada penginapan buat enggak sih, mereka? kalau penginapan enggak. Sekarang orang di situ sudah punya rumah tinggal atau orang bilang homestay. Ya kan, tempat rumah tinggal kan, homestay juga sama Iya, kan. iya, iya. Kemudian orang bisa di situ, bisa tidur, ya mungkin bayar, saya nggak tahu urusan mereka kan. Tetapi saya terus menata tempat saya, ditanamin pohon, terus kemudian jalannya dirapihkan, drainasenya diurus. Saya kemudian tukang elas digerakin oleh saya untuk bikin lampu-lampu taman. Sehingga ekonomi di situ hidup. Perputaran uang di situ jadi berapa sekarang? Besar ya. Kalau tukang sate sih selalu kalau cerita ke saya, kadang kalau Sabtu dapat 35 juta, kadang 50 juta. Satu hari? Iya. Kalau hari Minggu kadang suka dapat 50, kadang 75, pernah juga rekor 100 juta, dia bilang. Oh. Ada kemarin ada tukang jualan kaos nih, bikin kaos saya nih. Sehari dia dapat 10 juta. Wow. Bikin gitu. kaos saya laku lumayan. Memang yang beli siapa itu? Warga yang berkunjung. Warga berkunjung. Yang ada berapa setiap hari warga berkunjung? Kalau di data yang kita miliki, kalau hari Minggu itu bisa sampai 60.000 orang. 60.000? Iya. Gimana itu ngaturnya Ya orang balik itu? keluar, balik keluar, balik keluar. Dan itu organik ya? Organik. Nggak ada undangan, nggak ada Nggak acara ada. apa gitu kan? Tukang ojek yang ada di situ, dulu penghasilannya paling sehari dapat 30.000. Sekarang mereka paling kecil dapat 150. Kadang kalau lagi rame dapat 1 juta. Wih, hebat juga itu ya. Tetapi itu kan harus ditingkatkan pada sumber daya dia untuk tidak eksploitatif. Misalnya, tidak punya ramah tamah pada orang yang datang. Ngegetok, bajunya sembarangan, badannya nggak wangi. Ini yang akan saya tata mereka. Karena pikiran orang kita itu, begitu ada sumber uang, tidak pernah menghormati tempat di mana uang itu dilahirkan. Cenderung yang bagaimana ngambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak pernah bertahan lama. Yang saya inginkan kan orang bertahan lama. Kang, sebetulnya orang-orang itu datang ke situ untuk apa sebenarnya? Ya kita ini kan, Daripada rakyat kita ini seneng yang rame, viral. Tetapi yang paling utama memang di situ sawahnya tertata dengan baik. Cuma lihat sawah Dia gitu? lihat sawah, satenya enak. Oh, makan sate. Enak, Atau ada yang ingin bertemu Kang Deddy Ya mungkin langsung? banyak juga yang ingin ketemu saya. Oh. Tapi kan tidak mungkin juga saya nemuin 70.000 orang. Iya, iya, iya. Dan Kang Deddy nggak setiap hari di situ juga kan? Iya, kan saya pagi-pagi kan keluar, pulangnya ke malam. Oh, kalau pulang tidur di mana? Di rumah. Oh, di situ? Ya kan pagi-pagi nganter nih yang sekolah. Oh, jadi nggak pernah di Bandung? Enggak. Ya Oh, kalau jarang di di Bandung Bandung? enggak, kalau di Bandung adalah tergantung di Bandung ada kegiatan enggak. Oh. Ada sesuatu ya saya nginap. Jadi yang rumah dinas gubernur itu di Gedung dekat Pakuan. Gedung Pakuan itu nggak ditinggali sama Suka Akang? tinggal di situ sekali-kali. Oh, Kalau lagi kegiatan di wilayah Bandung saya nginep di situ. Gitu. Nah, Kang, gitu lembur Pakuan itu katanya banyak orang yang akhirnya datang tapi nggak bisa pulang. Loh, bukan Itu ceritanya begitu ya? bukan Ada begitu. Jadi gini, ada rombongan lembur orang yang datang tiba-tiba 20 orang ngaku nggak punya ongkos. Oh, nggak punya ongkos untuk pulang. Untuk pulang. Orang itu nggak ada tujuannya. Kan yang datang ke saya itu satu misalnya ada masalah hukum, saya siapin pengacara. Dua ada problem kesehatan misalnya kemarin ada ke saya lahiran anaknya dan anaknya harus di ruang ICU ya, di ruang ICU istilahnya, atau ruang untuk nyimpen bayi itu yang lahirin itu apa istilahnya? NICU harus 80 juta bayar. Nah itu kan saya harus selesaikan problem itu. Ada orang misalnya yang ada sengketa tanah. Ada orang yang banyak yang hari ini dibully anaknya sehingga masuk rumah sakit, sedangkan yang membulinya dibiarkan. Nah itu saya tanganin. Mohon maaf ya, ada orang yang korban pelecehan seksual oleh pamannya, oleh bapak tirinya, oleh kakeknya, kadang oleh oknum guru ngajinya. Ada orang yang sudah lama anaknya dianiaya tapi proses laporannya belum ditanggap, belum terproses dengan baik. Ada orang yang datang ke saya anaknya dibawa oleh suami sirinya. Waduh. Banyak yang kompleks sekali ya. Sekali, makanya di tempat itu ditangani sendiri sama Kang Deddy. Ditangani langsung, tidak pakai langsung ketemu apa gitu. Enggak. Jadi sistemnya begini.
diterima oleh ada Windy dan Mega yang menerima di khusus, ada tim saya di situ nungguin, nanti WA ke saya. Nah, hari ini ada orang yang akibat kabel listrik PLN, kemudian rumahnya itu terbakar, baru dapat penggantian 2 juta, nomornya sekian, nanti dikirim ke saya, oleh saya nanti di forward tuh, kamu segera temuin ini, gitu loh. Nah, ini yang di sini nanti kamu. Jadi saya tuh ada tim 3 orang yang standby, yang setiap hari mobilnya sudah ada, kemudian nanti dia jalan. Kebanyakan kalau yang penyakit stroke itu saya kirim langsung ke Rumah Sehat Pak Haris. Oh, ada stroke? Ada khusus, spesialisasi dan banyak yang berhasil. Oh, iya. Tradisional. Nah, itu kirim ke situ. Nah, jadi ragam lah. Ada yang penyakit kanker. Kemudian ada yang kemarin dari Pandeglang mengalami kebutaan, BPJS-nya tidak bisa bayar. Itu orangnya datang ke situ langsung? Iya, Banten. Atau saudaranya? Orangnya datang dalam keadaan nggak bisa lihat. Waduh. Nah, oke, BPJS-nya saya bayarin. Lucu nih, udah saya bayarin nih, walaupun luar provinsi. Pandeglang? Banten ya, iya. Ya kan ini urusan kemanusiaan. Oke. Dan kalau ngomong bahwa semuanya berkamera, saya nggak dikamerakan tuh. Banyak banget yang tidak saya kamerakan. Setiap hari mungkin yang tidak terkamerakan hampir 50 kasus. Nah, kemudian lucu lagi, udah dikasih bekal buat naik bis. Untuk pulang? Udah pulang, kasih. Besoknya balik lagi. Kenapa? Rupanya ada orang, dia di bisnya ditipu orang. Waduh. Uangnya jadinya hilang, balik lagi. Ada orang pulang dari Malaysia mau ke Bengkulu, tertipu oleh laki-laki, hotelnya belum dibayar, pongkos pulang ke Bengkulunya nggak ada, ya udah, oke, Bengkulunya kita pulangin. Ada ibu-ibu yang dilaporin oleh cucunya di Medan. Jadi Kang Deddy ini tidak hanya terkenal di Jawa Barat, tapi sampai Bengkulu segala ya? Ya mereka datang di Medan. Ya, artinya terkenal dong kalau di Medan, Bengkulu. Kemudian butuh apa? Butuh pendampingan. Saya kan teman-teman Peradi, itu kan terkoneksi tuh saya pengacara. Akhirnya kontak yang di Medan. Minta dibantu. Oh gitu. Jadi penyelesaiannya begitu ya Kang ya? Iya. Jadi disalurkan kepada misalnya pihak-pihak yang memang terkait. Ada terkait. Pengacara, polisi, apa gitu. Tapi enggak, ini juga kan, sering juga kan ngasih ya, tadi uang pulang, bayarin apa. Mereka ke Medan, tiket pesawatnya saya belikan. Nanti dari Medan sudah saya hitung. Dari Medan pulang ke rumahnya, naik Grab, naik Gojek berapa. Jadi Kang Deddy berapa itu ngeluarin uang untuk kayak gitu selama sebulan? Banyak lah. Kaya berarti ya? Hatinya yang kaya. Karena urusan orang kaya atau tidak itu ukurannya bukan jumlah uang yang dia miliki. Tapi kemampuan dia mengorbankan uangnya bagi orang lain. Jadi bagi saya walaupun kaya raya, kalau pelit dia miskin. Oh gitu ya. Jadi yang kayak misalnya yang 80 juta tadi butuh apa tadi? Butuh perawatan tadi itu dibayarkan dia di 80 juta? Ya ada sebagian dibayar. Sebagian dibayar. Ada sebagian saya nego ke rumah sakitnya. Oke. Dan ini berjalan berapa lama berarti Kang? Sejak itu ya? Sejak nggak jadi bupati itu iya, udah mulai jadi gitu? Bupati. Dan sekarang tambah banyak dong harusnya? Tambah banyak, karena saya setiap hari kakak saya itu masak 100 porsi. Jadi setiap yang datang harus makan. Kalau pulang, ya nggak ada ongkos, kita ongkosin. Tapi dari sekian itu ada yang modus. Tetap ada ya, ada yang cari celah ya. Ya itu tadi pura-pura nggak punya ongkos, karena ada. Nah ini yang membuat Kang Deddy itu akhirnya terkenal, dikenal masyarakat, dicintai gitu ya mungkin ya. Nah ya, mungkin ini kan, dicintai. Ini kebijakan Deddy ini kan seperti spontan ya. Gitu ya. Ya. Itu memang secara spontan itu memang artinya ya memang karakter Kang Deddy seperti begitu, atau memang sebetulnya dari awal itu juga ada semacam kayak ada analisa, ada riset gitu? Nggak ada gitu-gitu ya? Saya semuanya spontan. Dan seluruh spontan yang saya lakukan itu biasanya kalau didasarkan pada metodologi ilmiah itu mendekati. Oh gitu? Iya. Karena kan spontan saya itu didasarkan pada kebutuhan. Kan hidup itu kan ada dua dong. Orang Barat itu kan kekuatannya di logika. Orang Timur kekuatannya kan dirasa. Oh gitu. Jadi kalau boleh sebut nih Kang Deddy, gaya kepemimpinan Kang Deddy itu sebetulnya referensinya siapa? Referensinya perasaan diri saya.
Oh gitu, tidak ada orang lain yang Nggak begitu punya. bisa ditiru Saya gitu enggak. ya. Saya hanya diri saya. Nah ini Kang, terkait dengan kebijakan Kang Deddy, ini kan banyak sekali. Ya, baru 6 bulan tapi kebijakan banyak sekali dan dibicarakan oleh orang. Tapi kebanyakan itu, bukan kebanyakan, sebetulnya ada yang bilang, wah ini kok kebijakannya kayaknya kok spontan dan kemudian seperti hanya jangka pendek aja. Misalnya, ya soal pendidikan misalnya, ya, misalnya barak militer yang paling terkenal deh. Anak-anak nakal, anak-anak apa itu yang Kang Deddy sebut waktu itu ya, ada beberapa karakter tuh. Ada syaratnya yang bisa masuk barak militer adalah orang-orang anak-anak seperti begini gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya Kang? Jabar itu mengalami problematika yang sangat kompleks. Ini kan ada sebuah keadaan darurat. Saya contoh. Ketika orang misalnya kehabisan napas, kan ada metodologi yang kadang nggak logis, harus dicium agar napasnya terselamatkan. Dalam jangka pendek harus dilakukan karena problemnya mendasar dan harus ditangani. Saat itu juga. Bayangin kalau ada orang pingsan atau kehabisan napas, langsung ini harus ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian ambulan yang membawanya harus punya standar. Kemudian roda yang bawa ambulannya, belangkarnya harus berstandar. Di ambulannya ada ini. Ya kelamaan. Iya. Nah, sekarang begini. Anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit. Celuritnya panjang 2 meter. Tiap hari berulang-ulang. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin. Nggak bisa. Nah, saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya adalah masukin dia barak militer. Nah, ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Indonesia itu, di Kodam 3 Siliwangi ada namanya Dodik. Ya kan, pemandu pendidikan. Nah, di Dodik itu, calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Nah, maka anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Karena tentara perang dia hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grapolog, psikolog, kemudian fisikater, dan kemudian ada rangkaian tuh analisis. Nah, kemudian dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Nah, kemudian yang problemnya adalah apa? Problem saya itu bukan anak ketika selesai, kemudian balik pada orang tuanya. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Kenapa? Anak-anak itu tidak mau pulang. Oh gitu sekarang? Nggak mau pulang. Sekarang ada berapa Kang yang di... Ya kan sebagian pulang. Ada 60 loh sekarang. 60? Sekarang ya, akhirnya tidak pulang. Saya tetap di sana? Saya urus di Bandung. Oh. Kenapa? Ketika pulang... Maksudnya dari Dodiknya udah selesai? Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Oh. Terus sekarang ditampung Akang di mana? Ya, di Bandung. Ada tempat? Ada tempat. Ada tempat. 60, dia disekolahkan. 60 disekolahkan sama Kang Deddy? Disekolahkan, biasa. Biaya pribadi? Biaya pribadi. Setiap hari makan? Iya, ada yang urus. Enggak, maksudnya dari Kang Deddy juga? Ada, iya. Oh gitu? Iya. Nah, ini kan problem. Nah, jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungannya. Nah, karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Anak dari pendidikan, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Nggak boleh lebih dari jam 9. Di luar rumah? Iya dong. Oh, 9 malam ya? Setelah itu masuk sekolahnya jam 6:30 pagi. Tujuan untuk apa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran, itu selesai. Habis itu ini yang belum saya terbentuk, saya ingin bentuk tim cyber. Tim cyber apa? Perkelahian itu sistemik, Pak. Ada pemandunya di media sosial. Terus kemudian ada diklatnya. Oh, ada diklatnya? Ada diklatnya di media sosial tuh. Kemudian ada situsnya. Di mana dia beli celurit. Di mana dia beli parang,
di mana dia beli rantai, ada nanti beli tuh. Nah, kemudian ada perjanjiannya, janjian di IG biasanya, jam 12 kita ketemu, malam, jam 2 malam kita ketemu. Nah, janjian nanti ada perekam, berkelahi itu direkam oleh siapa? Seniornya. Nah, ini kan harus terdeteksi oleh tim cyber sehingga ketika mereka buat janji sudah janjian di mana? Sudah ketahuan, sudah terdeteksi. Iya, jadi menangani. Nah, kemudian kebetulan saya punya hubungan yang sangat baik dengan Polda, dengan para Kapolres, Kasat Serse saya ini langsung. Makanya saya selalu motivasi. Ada peristiwa ini, selalu Kapoldanya ngomong ke saya, 1 kali 24 jam tertangkap. Dan sekarang eskalasinya kan makan turun. Di kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor, sekarang makin turun. Turunnya sampai berapa persen, Kang? Ya, mungkin sekarang, ada data dari polisi atau ya kalau sekarang tuh dalam sebulan ini hanya di kota Bandung hanya 1 kasus pengeroyokan. Awalnya dulu? Mungkin hampir seminggu sekali, setiap hari. Setiap hari, oh gitu. Sekarang turun. Di Indramayu yang biasanya pusat gengnya, sekarang bulan ini nggak ada. Bulan kemarin hanya 1 kasus itu terungkap dan itu pun karena anak lari dikejar, jatuh, meninggal. Jadi seperti aturan jam malam itu, tidak boleh jam 9 malam harus di rumah lagi. Iya. Itu dituangkan Kang Deddy dalam bentuk apa itu aturannya? Itu surat edaran. Surat edaran. Iya. Artinya sebetulnya bupati-bupati, wali kota di Jawa Barat harusnya melakukan itu ya? Dan banyak yang melakukan. Oh, ada yang sukses juga? Ya itu buktinya di daerah di Bandung sudah agak turun. Kemudian di Tasik turun. Di Purwakarta turun. Saya dengar kota Bekasi juga sama ya? Suka Bekasi turun. Ya kan? Kabupaten Bekasi turun. Perkelahian antar ormas. Di Jawa Barat dalam tahun ini hampir nggak ada. Oh, iya. Ormas ya kalau dia lain lagi ya itu. Ya, kan artinya bahwa ini berimplikasi. Tindakan-tindakannya berimplikasi. Dulu perkelahian antar ormas hampir tiap seminggu sekali ada. Nah, jadi kalau misalnya soal balik militer tadi itu kan ternyata ada Kang Deddy kan sebenarnya punya program-program lanjutannya. Ada lanjutannya. Bahwa ini tidak berdiri sendiri, barak militer selesai. Enggak kan? Tapi kemudian ada aturan lagi jam 9 malam harus pulang. Setelah itu saya akan menyiapkan lagi 1 psikolog untuk 1 sekolah. Atau minimal ada satu rayon, ada 1 psikolog pendamping. Bayangin, di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Itu kan melahirkan anak-anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Kan ini, maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog yang untuk segera nanti sekarang mulai berdinas. Nah ini lagi terus saya susun. Bayangin, kasus Garut yang anak bunuh diri. Itu kan tidak berdiri sendiri. Ada problematika komunal yang terjadi pada mereka. Makanya saya langsung menangani dengan tim yang khusus. Terungkap masalahnya. Oh ini masalahnya. Walaupun saya tidak bisa ungkap ke publik. Nah ini kan problem. Nah dulu barangkali kepala daerah nggak pernah ngurus sampai teknis seperti ini. Nah saya ini ngurus teknis seperti ini. Dengan apa? Intuisi yang saya miliki. Ini harus diselesaikan. Kenapa? Ini menyangkut masa depan. Gitu ya. Jadi Kang Deddy sering tidak di kantor, datang ke berbagai tempat, itu salah satunya untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu, melihat ya. Gimana ngambil keputusan yang tepat tanpa mengetahui lokasi problem yang kita putuskan. Kan nggak mungkin. Jadi Kang, misalnya tadi bentuk tim cyber. Itu tim cyber itu aparat ya pasti ya? Iya, keinginan saya itu adalah, walaupun sekarang komunikasinya sudah dilakukan, keinginan saya itu adalah ada divisi yang khusus menangani di jajaran kepolisian, di Polda dan di Polres-Polres, adalah divisi yang menangani kenakalan anak-anak ini. Oke. Nah selama ini kenakalannya kan PPA, kan lebih pada edukasi. Karena ingin saya adalah penanganan secara komprehensif. Jadi mencegah peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak jauh lebih baik.
Apalagi problem orang Jawa Barat, anak-anak perempuan. Bagaimana? Ya itu tadi banyak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh oknum guru ngajinya dan jumlahnya ratusan. Dan selama ini mereka tidak mau terus terang ya? Kenapa mereka terbuka? Karena ada ruang mengadu di rumah saya. Oh. Kalau tidak dibuka, kayak ruang-ruang terbuka tadi mereka itu, tidak berani mengadu pada siapa. Kenapa? Ketika mengadu dia harus ada jaminan siapa yang menjamin keselamatannya. Setelah itu harus ada yang menjamin jaminan ekonominya. Kenapa? Orang bermasalah mengadu, diproses oleh kepolisian, kemudian sebagai saksi, bolak-balik jadi saksi itu memerlukan ongkos dari rumahnya, berhenti bekerjanya. Nah ini kan harus dilindungi. Nah saya ini menghitung detail sampai berapa ongkos dia diperiksa, berapa bolak-baliknya itu saya hitung. Detail ya. Detail. Kang, tapi kasus-kasus tadi itu ya, anak-anak, kasus perempuan, kasus ormas, dan lain itu sebetulnya akar masalahnya sebenarnya apa? Kalau itu lingkungan, sebenarnya misalnya gini, apakah karena memang ada kesenjangan ekonomi sebetulnya? Atau enggak? Atau itu bukan faktor utamanya? Ya, pertama adalah jumlah penduduk yang sangat padat. Jawa Barat itu berapa? 54 juta. Terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Tapi jumlah kotanya, jumlah kabupaten? Jumlah kabupatennya sedikit, kotanya 27 kabupaten kota. Kalau dibandingkan Jawa Tengah? Oh jauh. Kalau nggak salah Jawa Tengah itu 37. Oh, ini berapa jadi? 27. 27. Jumlah desanya? Jumlah desa? Hanya 5.600 kalau nggak salah. 5.600. Oh, berarti kalau 5.600. Kalau dibandingkan Jawa Tengah dulu berapa? 8.000. 8.000. Oh, jauh ya. Padahal paling tinggi ya. Iya. Artinya dulu waktu misalnya ada dana desa segala itu lebih kecil. Ya lebih kecil dong. Cuma dapat berapa tadi? 20. Kalau 1 juta kali 5.600. Iya. Sedikit. Kecil ya. Kurang adil berarti ini. Ya kurang adil. Oh, jadi gimana Kang harusnya? Ya perlu harusnya, pemekaran nggak nih di Jawa Barat? Barat? Saya udah ngomong dengan Mendes. Saya udah ngomong dengan Mendagri. Saya ingin melakukan standarisasi desa. Berapa jumlah minimal penduduk, berapa jumlah maksimal. Sehingga desanya bisa diperluas, diperbanyak. Sehingga untuk nasional nanti ya, kira-kira gitu ya. Iya, sehingga tidak terjadi desa sangat kecil penduduknya dan desa sangat besar. Di Jawa Barat ada desa yang penduduknya 150.000 lebih, mungkin sekarang 155.000 kali ya. Desa, satu desa? Itu Tambun Selatan. Oh, oke. Dan itu mendapatkan dana desa sama dengan yang beda dikit lah. Beda dikit. Oh, oke. Wah, ini menarik nih, Kang Deddy ya. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy itu kan memang ternyata ada tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada lanjutan. Ini anak-anak ini mengalami problem depresi itu. Biasanya mereka mulai berproblem terhadap tempat tidur, Pak. Kenapa tempat tidur? Rumahnya kecil, Pak. Oh. Anak ini sudah ingin punya ruang sendiri. Ruangnya nggak ada, Pak. Sehingga kadang tidak betah di rumah. Karena dia bersinggungan dengan adiknya yang banyak. Pernah nggak Kang Deddy misalnya jalan di desa atau apa menemukan satu rumah diisi paling banyak? Ada. Berapa waktu itu? Waktu Bupati Purwakarta dulu ada yang 22 anak. Satu rumah? Satu rumah. Ada yang 16 di tempat kontrakan. Segede gini nih. Sampai dihimpit di kamar mandi juga ada. Terus di Majalengka bertemu juga 11 anak dengan di ruang seperti ini. Tidak punya kamar memang. Nggak punya kamar. Oh, itu jadi masalah ya utamanya. Nah, itu problem Jawa Barat itu adalah problem demografi. Jumlah penduduk yang banyak, lahan yang semakin sempit, jumlah urban yang sangat tinggi, sehingga ruang orang untuk bernapas, berelaksasi semakin menurun. Nah, ini yang menjadi problem. Setelah itu, anak-anak tidak lagi bercengkrama dengan air sungai yang jernih dan berenang. Tidak bercengkrama dengan lingkungan alam yang terbuka mengembala kambing. Mereka setiap hari bercengkrama dengan handphone dan motor. Jadi sekarang itu persoalannya kalau memang motor dan handphone, itu tadi sudah terselesaikan dengan kebijakan tadi belum? Bisa, selesai. Bisa. Mereka lepas dari ketergantungan rokok, lepas dari ketergantungan narkoba, lepas dari ketergantungan handphone, dan lepas dari ketergantungan motor. Itu bisa. Di metodologi barak militer Dodik Bela Negara itu. Itu bisa. Nah kemudian apalagi yang meracuni mereka? Game online. Mereka nongkrong di warnet dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Bahkan ada yang sampai karena keranjingan itu, umur 13 tahun sudah bisa nyuri mobil.
Berarti Kang Deddy harus ini dong, menertibkan Iya. warnet-warnet Nah, itu yang untuk gimana kewenangannya nggak boleh anak sekolah gitu ya. Ya itu kewenangan wali kota, makanya. Wali kota, ya. Makanya kebijakan anak untuk berjalan kaki yang orang nyebut kembali ke zaman batu, sesungguhnya itu lagi mengembalikan relaksasi. Jadi jangan ngomong ke sekolah nanti capek, nggak ada masalah. Kalau dulu kita jalan kaki 1 kilo, 2 kilo biasa. Kenapa? Ya kan? Saya itu melihat seolah-olah ada upaya sistemik di negeri ini, termasuk di Jawa Barat, untuk melepaskan generasi muda untuk tidak jalan kaki. Untuk terus mengkonsumsi obat, untuk mengkonsumsi makanan yang tidak bernutrisi, untuk mengkonsumsi berbagai racun yang ada dalam dirinya, baik yang dimakan, dilihat maupun yang didengar. Seolah-olah generasi ini akan dibuat menjadi lumpuh. Nah, ini termasuk yang jalan kaki itu yang itu kan, termasuk sekolah sekarang kalau lebih pagi ya anak-anak ya. Lebih kalau pagi. mengajarkan Deddy ya. Nah, lebih pagi itu sebenarnya, coba lihat di media sosial. Begitu orang menyerang sekolah jam 6:30, 6:30, dianggap sebagai suatu beban bagi murid dan guru, pasti ibu-ibu yang bela. Pasti emak-emak yang komentar itu. Justru dengan kebijakan itu anak saya sekarang jam 8 tidur, pagi-pagi bangun. Dengan kebijakan itu anak saya sekarang mengurangi HP, mengurangi motor, nggak nongkrong. Karena mereka merasakan, dari saya ini merangkap ibu kan di rumah. Nih yang itu sebelum sekolah, dulu bangunnya 7:30, 8:30. Begitu sekolah dia 6:30. Waktu awal hari pertama dia kesiangan, ya kan? Nangis-nangis dibangunin. Hari kedua kesiangan, nangis-nangis dibangunin. Hari ketiga kesiangan. Hari keempat dia sudah seneng bangun pagi, mandi sendiri, 5:30 udah naik sepeda bareng saya ke sekolah. Jam 6 sudah di kelas. Harusnya positif banget ya. Nah, kemudian banyak juga para pakar kita yang bercerita tentang luar negeri. Finlandia, Inggris. Ukuran di Inggris sama di kita jangan diukur dong. Finlandia malamnya berapa jam sih? Siangnya berapa jam sih? Ya tergantung dia musim. Nggak ada rutinitas kayak di Indonesia. Nah, di Finlandia misalnya sekolahnya jam 8, tapi jam 8 di Finlandia seperti apa? 5:30 di kita mataharinya udah melotot. Ya sebetulnya bangun lebih pagi lebih baik kan sebetulnya. Lebih baik. Ya kan, baca media kan nggak boleh keduluan sama orang. Nah, itu beritanya. Betul. Ada yang menarik juga nih harus diceritakan. Lama ya, gimana? Yang diceritakan. Sekolah di Jakarta sejak dulu, sudah sejak lama, itu 6:30 loh. Dari dulu? Iya. Oh, nggak ribut. Tapi kalau pemberlakuan sekolah di Jawa Barat 6:30, ribut. Dan yang ributinnya orang Jakarta lagi. Bukan orang Jawa Barat ya? Tiap hari itu orang Jakarta, yang di Jakarta aja sekolahnya 6:30. Tapi sekarang di semua kabupaten sekarang sudah mulai kan? Sudah mulai, ada wali kota yang melaksanakan, ada yang tidak. Kenapa ada yang tidak melaksanakan? Kan juga ada kewenangan mereka. Kan kewenangan saya kan sampai SMA. Iya, SD betul. dan SMP kewenangan mereka. Tapi secara umum itu melaksanakan. Yang tidak paling hanya 2 atau 3 bupati wali kota. Kenapa mereka kok begitu kan? Ya mungkin punya cara berpikir sendiri. Dan itu nggak jadi nggak masalah juga. Nggak ada masalah dia tuh. Ngapain? Tapi secara umum ngikutin. Iya. Nice. Tadi kan soal yang penahanan ijazah itu kan sebetulnya kasus lama. Kenapa dari dulu nggak diselesaikan itu ya? Ya nanyanya sama yang dulu dong. Ya itu makanya, ya kan. Makanya sekarang diselesaikan dengan cara begitu. Orang sekolah, ijazahnya tidak diterima. Terus ngapain sekolah? Pada sekolah dia setelah kemudian saya baca dong data anggaran. Loh, kok ada bantuan BPMU? Ya kan, bantuan untuk biaya operasional sekolah negeri dan swasta sebesar 600 miliar dalam setiap tahun. Loh, kok ada bantuan 600 miliar, kok ijazah ditahan sih? Ini 600 miliar itu udah dari dulu ada bantuannya? Udah digelontorin sebetulnya? Oh, oke. Artinya bahwa pemberian uang yang 600 miliar itu tidak dirasakan oleh siswa. Buktinya ijazahnya ditahan. Maka saya ngancam, BPMU nggak akan saya keluarkan kalau ijazah nggak diberikan. Akhirnya diberikan. Kemarin sukses nih, waktu kemarin sukses ini ya. Lah ya, masih ada sekitar ijazah 600 ribuan yang ditahan. Sekarang tinggal 92 ribu, itu pun problemnya adalah ada yang belum nanda tangan. Ada orangnya yang sudah kerja di luar negeri, kan itu loh. Itu problemnya. Nah, itu bukan ditahan, nggak diambil aja kan. Kemudian ada juga yang berpendapat
berpaham bahwa tindakan saya meminta sekolah swasta menyerahkan ijazah adalah kezaliman yang bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah. Ada juga yang berpendapat begitu. Loh, bukannya terbalik. Tidak memberikan ijazah itu adalah tindakan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah. Apalagi kalau bantuan pemerintahnya diterima, ijazahnya nggak mau diberikan. Ya harusnya diberikan dong. Karena kan dia butuh untuk cari kerja atau mungkin terusnya sekolah. Kalau kayak gitu kan nggak bisa. Nah, kan? kemudian apa sih kalau problem Jawa Barat? Misalnya ribut sekolah sekarang itu kok 50 kelasnya? Kan tidak semua, hanya 38 yang kelasnya 46 ke atas. Nah, yang harusnya kan problemnya adalah apa? Problemnya di Jawa Barat jumlah sekolah tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Dulu pengambil kebijakannya kalau bikin sekolah berdasarkan kecamatan. Ini maksudnya sekolah negeri ya? Sekolah negeri, SMA ya, dan SMK. Berdasarkan kecamatan. Padahal harus dihitung dong, di kecamatan ini penduduknya hanya 5.000. Di kecamatan ini penduduknya bisanya 500.000. Masing-masing dibikin satu sekolah. Kan nggak benar. Dan kemudian anggaran yang selama ini berlangsung di APBD Provinsi Jawa Barat tidak bangun ruang kelas baru. Sedikit bangun ruang kelas barunya. Kebanyakan adalah dana telekomunikasi, teknologi informasi. Anggaran untuk sekolahnya cuma 50 miliar. Anggaran teknologi informasinya 730 miliar. Oleh saya dihilangkan. Dimasukin menjadi anggaran pembangunan ruang kelas baru. Nah, pembangunan sekolah baru. Dulu bangun sekolah baru per tahun hanya 1. Sekarang saya langsung 15. Tahun depan saya pengen 50. Untuk apa? Agar negara hadir menyelesaikan problem publik. Nggak boleh lagi dalam setiap tahun orang berebut ruang kelas. Dan pernah kejadian 3 tahun yang lalu, anak sudah duduk di kelas. Sudah mau sekolah, disuruh keluar. Karena dianggap melanggar. Dan sekarang nggak ada. Yang belum masuk sekolah pun, posting di media sosial, mengeluh belum sekolah, kita datengin ke rumahnya. Ayo kamu sekolah. Walaupun sekarang belum ada ruangan baru ya. Iya, dan kita bisa bangun. Pilihannya cuma satu aja. Itu kalau tadi anggaran untuk teknologi informasi itu untuk apa sebetulnya itu dulu? Ya, banyak kan bikin layar. Ada kejadian ruang kelasnya nggak ada, layarnya ada. Gitu. Jadi kayak tadi kan ngomongin tentang saya, dikira Kang Dodi itu ada 6 TV. Kayak gitu. Ruang kelasnya nggak ada, layarnya ada. Ya. Kan kebijakan Kang Dodi seperti begini, ada koordinasi dengan Kemendikdasmen gitu. Bertemu. Saya menyangkut kebijakan diskresi yang satu kelas itu maksimal 50 itu, saya berkoordinasi. Dan kementerian setuju? Kan ada peraturannya. Dibolehkan. Iya. Nah, ini dampaknya Kang. Itu mungkin dampak bagusnya akhirnya banyak orang tertampung, banyak anak yang nggak mampu terutama ya. Akhirnya tertampung di sekolah negeri, yang sekolah negeri kan gratis. Nah, bagaimana keberadaan dengan sekolah swasta? Nah, itu gimana kan? Sekolah swasta itu mengalami penurunan jumlah murid yang masuk ke sekolah. Pertama, dari sisi statistik, jumlah penduduk menurun. Angka kelahiran menurun. SD banyak yang kosong loh sekarang. Itu yang pertama. SMP banyak yang mulai kurang murid. Itu termasuk negeri atau swasta? Negeri swasta. Negeri juga. Negeri juga yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swastanya nambah dalam setiap tahun. Sementara muridnya semakin sedikit. Iya, sehingga dan kemudian banyak sekolah swasta yang favorit dengan modal yang tinggi. Kalau itu tetap banyak saya kira. Iya, makanya sehingga kan jumlah muridnya menurun ya jumlah kan, sekolahnya banyak. Dan kemudian juga kecenderungan sekolah swasta tertentu itu mengalami penurunan memang setiap tahun, yaitu sekolah swasta yang kapasitas dan kualitasnya muridnya meragukan. Kan itu problemnya. Iya. Oke Kang. Jadi ke depan Kang, ya kira-kira untuk yang swasta segera gini sebaiknya apa Kang? Karena muridnya udah nggak ada sebetulnya. Iya, sekolah swasta itu kan sebenarnya dari sisi aspek pengelolaan kan bisa juga mereka merger. Iya. Jangan egois juga ya, udah nggak ada muridnya ngapain di mereka merger gitu ya? kan bisa perusahaan juga kan bisa tuh di merger. Kemudian disatukan dalam satu manajemen, kualitasnya ditingkatkan, dan yang paling utama orientasinya bukan keuntungan, tetapi pendidikan. Oke.
Kan kalau study tour itu gimana sebetulnya ceritanya? Ini kan masih banyak demo di provinsi. Sekali kemarin, sekarang nggak ada lagi. Sudah nggak ada ya, lagi. Demo nggak apa-apa. Nah, sekarang itu sebetulnya jalan pikirannya gimana kok nggak boleh study judulnya tour? Studi tour. Studi berarti adalah proses analisis, pendidikan, pendalaman, penghayatan, gitu. Tur perjalanan. Nah, kan kalau prosesnya adalah ingin melakukan penghayatan, analisis, pendalaman setiap sebuah masalah, kan nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan sekolah, di depan rumah, di sekolah ada sampah. Kenapa nggak dipilah? Organik, anorganik kan studi itu. Yang anorganik dibikin kerajinan, dibikin kursi, dibikin kipas, dibikin kapal-kapalan, dibikin patung. Kemudian yang organik dibikin pupuk. Kemudian nanti ditanamin tomat, ditanamin cabai. Kan itu yang diperlukan dalam negeri ini. Dalam kehidupan pendidikan kita. Kemudian ada makanan jajanan. Coba bawa ke lab. Diperiksa ada unsur apa aja. Kalorinya berapa, proteinnya berapa, nutrisinya berapa, seratnya berapa. Kan itu yang harus dikembangkan di sekolah. Sehingga anak-anak kita menjadi cerdas. Nah, ternyata setelah saya lihat, kok bukan studi tour ini namanya piknik murni. Ya, buktinya yang demonya hot. Pengelola transportasi, pengelola travel. Kan berarti selama ini adalah mereka menjadikan anak sekolah menjadi market. Yang paling gampang, mudah dimobilisasi, cukup dekat dengan kepala sekolah, bisa menggerakkan. Dari sisi bisnis, ini nggak boleh bisnis begini. Menjadikan anak-anak sekolah menjadi lapangan pariwisata loh. Kalau pariwisatanya diisi anak sekolah, berarti apa fungsi dinas pariwisata? Apa fungsinya? Tidak bisa mendatangkan turis. Karena esensi pariwisata itu adalah datangnya orang dari luar daerah ke sebuah daerah membawa uang belanja dan orang itu punya kecukupan uang. Namanya juga healing. Healing itu bagi mereka yang mengalami problem psikologi karena kepenatan, ruang istirahatnya tidak ada, maka diperlukanlah healing. Gitu loh, traveling. Nah, sekarang anak-anak ini pergi healing, traveling lewat studi tour itu namanya, pada isinya pariwisata. Duitnya dari mana? Dari orang tua. Orang tuanya apa? Ojek online, sopir angkot, buruh bangunan, buruh tani, tukang becak. Dan itu dulu diwajibkan ya? Iya. Dan kemudian negara membebaskan mereka dari pungutan. Negara mensubsidi mereka. Satu sisi negara meringankan beban pendidikan, satu sisi ada beban pendidikan baru. Mereka dapat duit dari mana? Pinjem bank emok, pinjol, pinjem ke tetangga, jual aset. Kasus yang di Depok, yang meninggal itu yang saya datengin, yang bisnya terbalik di Subang, itu untuk mendapatkan tuh uangnya pinjem. Dan orang miskin, bahkan yatim piatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang berhati agama, bernilai Pancasila ini, kamu tega ya? Mengambil keuntungan dari sebuah peristiwa di mana objek yang menjadi objek keuntungannya adalah orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan angka kemiskinan di Jawa Barat itu terus mengalami peningkatan. Jadi intinya sebetulnya study tour itu harus menjadi ladang bisnis sebetulnya. Bisnis. Gitu. Tapi sebetulnya kalau anak-anak sekolah gitu kan emang butuh kan healing, dulu traveling gitu butuh ya. Yang gitu-gitu kan silakan aja. Jangan melibatkan institusi pendidikan. Ya Anda bisa berangkat sekampungnya rombongan satu RT piknik ya silakan aja bersama Pak RT. Oke, luar biasa nih kan. KDM ini ya, dalam pemikirannya ternyata bagus juga ini. Lumayan. Ini Kang Deddy ini disebut-sebut, ya banyak yang menyebut ya. Oh, ini Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi welas asih. Oh iya. Wah itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat Kang Deddy profilnya itu kan dulu kan Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti 20-an. Kan? Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya.
Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya, pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Jadi kalau misalnya ada tudingan kayak begitu, sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi, saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Budaya Sunda dong, cing-cing pakai kancing, secarang pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Artinya ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, al-ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah, dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah, kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang didana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Gitu ya. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah jadi rumah sakit kelas ASI dan ya sudahlah, penting layanannya semakin bagus ya. Nah, gebrakan selanjutnya apa nih Kang? Kaitannya dengan sekarang yang lagi ramai dibicarakan pengangguran Kang. Penciptaan lapangan kerja. Sesaat ini kan Jawa Barat kan banyak sekali sebetulnya. Saya paham itu. Pertama, angka investasi di Jawa Barat tertinggi di Indonesia hari ini. 72,5 triliun. Tetapi kan itu harus memiliki implikasi pada ruang kesempatan kerja. Nah, di ruang kesempatan kerja ini, saya lagi mendorong sekarang SMK ini tumbuh dengan baik. Pusat-pusat pelatihan lagi didorong. Setelah itu apa? Lamaran kerja. Nah, di bulan Agustus ini, mudah-mudahan bisa launching di pertengahan, sistem lamaran kerja di Jawa Barat dirubah. Tidak lagi orang bawa lamaran ke pabrik. Tapi semua pabrik harus terbuka terhadap akses lowongan kerja. Dan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintahan kabupaten kota menyiapkan data calon tenaga kerja. Sehingga dari data itu, yang sudah domisili di Jawa Barat, si perusahaan bisa memanggil. Karena sudah ada data namanya, data alamatnya. Kan bila perlu data nomor HP-nya atau data emailnya. Jadi ada aplikasi ini sebetulnya? Ada aplikasinya. Nah, aplikasi yang bikin? Pemprov. Nah, kemudian nanti si perusahaan tinggal mengundang mereka, assessment, kemudian seleksi, psikotes segala macam, sampai lulus. Setelah lulus baru ngurus persyaratan kerja. Dan tidak akan ribut, tidak akan rame. Kayak sekarang kan, lowongan kerja 10, yang datang 1000. Nah, ini yang lagi dibuat, dan kemudian dari situ kita ingin mendorong agar orang Jawa Barat bisa bekerja. Kenapa? Karena tumbuhnya industri di Jawa Barat tidak akan ada arti terhadap penurunan jumlah pengangguran.
Kalau yang bekerjanya bukan orang Jawa Barat. Kan jadi itu aplikasi, itu bisa aja kalau dibuka, ya nanti Agustus ya. Itu pan pasti banyak sekali tuh orang masuk. Nah, nanti perusahaan-perusahaan itu punya akses ke situ gitu Iya, ya. akses itu. Oh, cara milihnya gimana tuh, Kang? Kan ada kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan. Nanti kan yang dibutuhkan apa? Tinggal dibuka kan? Yang dibutuhkan sekolah SMK jurusan mesin. Keret. Tinggal panggil aja. Tapi kalau misalnya perusahaan itu membuat semacam lowongan sendiri, tetap boleh atau enggak? Menurut saya jangan. Kenapa? Karena akan menimbulkan antrian. Oh, oke. Keributan. Jadi ini mengelola dengan lebih tertib lah sebetulnya. Lebih tertib. Ya. Kan perusahaan itu bisa begini. Perusahaannya domisilinya misalnya di Desa Wadas. Kan tinggal dibuka. Desa Wadas ada berapa sih calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi? Nah problem yang kayak kemarin di Kerawang. Orang Desa Wadasnya ngelamar tuh ke perusahaan suku cadang otomotif. Yang daftar 162, yang terima 2 orang. Kan rame tuh. Begitu rame kan langsung saya ketemu. Kamu jangan ribut. Masalahnya apa? Ternyata problemnya tuh satu, Pak. Di seleksinya tuh matematika dasarnya lemah. Penambahan, pengurangan, pengkaliannya tuh repot. Kenapa? Sekolah kita itu ternyata tidak fokus untuk itu. Saya sampai apa? Yang 160 tetap harus kerja dong, saya bilang. Gimana caranya? Saya langsung mendatangkan guru kursus matematika dasar. Itu padahal sebetulnya yang perusahaan spare part itu tadi sebetulnya membutuhkan berapa? Membutuhkan tenaga berapa? Banyak. Sampai dia nyari ke sekolah Cikini, masih di Kerawang. Sampai nyari ke SMK 2 Bandung. Artinya memang tidak qualified. Nah seharusnya juga tidak boleh begitu. Seharusnya manajemen perusahaannya memberitahukan, ditentir dulu dong. Yang mau seleksinya tentir matematika, ada suruh kursus lah selama seminggu. Kan masuk perguruan tinggi juga ada. Gitu ada bimbelnya lah. Ada bimbelnya lah, gitu loh. Iya. Oke, Kang. Seru nih, Kang, pembicaraan kita. Oke. Ya. Tapi ini kalau secara politik, kalau saya lihat Kang Deddy ini kayaknya dekat ya dengan Pak Presiden ya. Dekat banget. Kalau sekarang di Gerindra sebagai apa, Kang Deddy itu? Wakil Ketua Umum Dewan Pembina. Oh, Wakil Ketua Dewan Pembina. Tapi kan SK yang barunya belum. Oh, oke. Belum turun. Kalau nggak salah kemarin dalam peresmian waktu itu koperasi ya? Koperasi. Nah, sempat berkelakar itu sama Pak Presiden. Kok bisa bikin tertawa gitu. Itu emang dari dulu begitu kan? Jadi sama emang beliau. style saya begitu. Dan saya kalau ke beliau kan ngomongnya suka terbuka. Apa adanya. Orang Sunda. Nah, itu. Ngomong sapok nang adik sepertinya Pak Presiden senang sekali tuh dengan Pak Deddy ya. Iya mudah-mudahan. Nah, waktu itu kok ngomong jodoh kenapa? Ya. Kan jodoh ngomong waktu itu, Kang Deddy. Iya. Susah nyari jodoh di... Bukan susah cari jodoh, kan koperasi menyiapkan sebanyak hal. Ya kan? LPG ada, beras ada, terigu ada, ya kan? Kemudian kebutuhan pokok lainnya ada. Satu Pak yang nggak ada, apa itu jodoh? Awas loh. Iya, tapi itu sinyal nggak kan Deddy mau cari jodoh? Iya, saya nggak akan nyari. Masa gubernur nggak ada? Saya nggak akan nyari. Jodoh itu nggak usah dicari. Nanti juga dia datang sendiri. Asik. Oke. Terima kasih Kang Deddy sudah berbincang dengan Info A1. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses Kang Deddy dari Jawa Barat ya, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk rakyat Jawa Barat kebijakan-kebijakannya. Ya, kemudian kalau sukses dikabarkan juga Kang. Jangan sampai ini rame tapi suksesnya dikabarin. Sebaiknya kalau ada kesuksesan dikabarin juga. Dan mudah-mudahan menjadi contoh juga buat wilayah lain ya buat terus.